Coba deh, 1-2 jam sekali tuh kamu stretching. Kayak nggak semua orang bisa multitasking. Chatan dari gebetan atau mungkin dari pacar kamu, suara bising di sekitar kamu, dan lain sebagainya. Guys, pernah ngerasa nggak kayak 24 jam sehari itu nggak cukup? Apalagi kalau kamu lagi sibuk sama tugas di kampus, ada juga deadline kerjaan nih. Terus kamu tuh ngeliat kayak, kok orang lain bisa kelar-kelar aja ya? Pernah nggak sih bertanya kayak gitu? Kok kayak, ini orang aman-aman aja ya? Kerjainnya kok bisa tepat waktu semua ya? Dan kelihatannya kok kayak nggak dikejar-kejar setoran gitu. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu, atau lagi ngerasain hal itu sekarang, coba kamu pikirin sejenak deh. Ini tuh emang tugas atau kerjaan yang kebanyakan? Atau sebenarnya tuh kamu harus lebih trik lagi sama manajemen waktu kamu? Kalau emang tugas atau kerjaan yang kebanyakan sih, ya Mbak M juga susah lah mau ngomongnya gimana. Tapi kalau soal manajemen waktu, Mbak M bisa share sedikit nih tips-tips siapa aja. Soalnya nih ya, emang manajemen waktu ini bisa jadi salah satu kemampuan penting yang perlu kamu punya pas kamu udah kerja. Kalau kita macam Doctor Strange sih ya, bisa ngontrol waktu ya enak lah ya. Tapi kita di real life nih ya, kalau kata orang ya, no, jangan ngadi-ngadi, lu jangan kebanyakan mimpi kak, gitu. That's why kita butuh manajemen waktu, biar apa yang kita kerja ini semuanya lebih efektif. Ya Mbak M cepetnya kasih tipsin apa? Iya, sabar ya. Ada 8 tips nih dari Mbak M. Yang pertama, bikin yang namanya to-do list. Luangin waktu kamu buat bikin to-do list buat hari besoknya. Isinya tentu aja daftar tugas-tugas yang harus kamu kerjain, mau di rumah kayak mau di kampus atau di kantor. Jadi, pas kamu mulai hari besok nih, kamu tuh nggak ngangengong, bingung gitu mau kerjain apa. Gara-gara kebanyakan nih yang berkerjainnya. Terus nih, kamu tuh bisa bikin listnya tuh mau di buku catatan bisa, di sticky notes bisa, atau mungkin ya juga di handphone kamu tentunya. Pilih aja lah pokoknya yang paling nyaman buat kamu tuh apa. Mbak M pribadi dari awal masuk kerja tuh udah mulai bikin to-do list. Jadi tuh udah listnya tuh kerjaan sehari-hari kerjainnya apa. Awalnya tuh cuman emang karena biar nggak lupa aja apa-apa kerjaannya Mbak M gitu. Maklum lah, masih newbie banget. Tapi malah jadi keterusan nih sampai sekarang. Apalagi nih ya, kalau buat yang pelupa-pelupa, ini tuh ngebantu banget loh bikin to-do list. Terus juga kalau buat Mbak M nih, Mbak M tuh nyamannya nulisnya di kertas. Jadi udah dibikin duluan list-listnya apa aja mau kerjain buat besok sama yang buat di follow up. Kalau udah cuma tinggal Mbak M centang aja dan emang kadang tuh nggak bisa semua dikerjain dalam satu hari ya. Jadi ada ditulis ulang juga buat hari besoknya. Oke, next yang kedua, abis bikin to-do list, kamu tuh tentuin prioritasnya. Kan ada tuh dong, pasti dong, namanya to-do list, namanya list. Jadi ada beberapa hal yang harus dikerjain. Nah, ditentuin dia tuh mana yang lebih penting sama yang nggak desek. Yang bener-bener pengen deadline-nya, pengen deket tuh yang mana deh gitu. Ini jadi kalau pengen deket deadline-nya, Mbak M tuh kerjain dulu, sisanya ya belakangan. Biasa sih Mbak M taruh nomor aja gitu di samping to-do list-nya, nomor berapa, 1, 2, 3 tuh yang mana-mana aja. Kenapa sih nentuin prioritas itu penting? Ini tuh biar kamu tuh tahu gitu kelar gitu kerjain satu hal, nextnya tuh kamu langsung kerjain apa. Jadi tuh kamu tuh nggak buang-buang waktu buat nentuin lagi mau kerjainnya apa. Jadi ya sekalian jalan sih ya, dari bikin to-do list kelar, langsung sort urutan kerjainnya. Yang paling penting yang mana itu selain faktor deadline nih, bisa juga dari faktor atasan ya. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Soalnya nih kadang aja bisa ada 2-3 kerjaan deadline-nya sama, tapi ada satu yang atasan kamu tuh minta diduluin. Jadi ya kamu mau gak mau harus kerjainnya itu dulu gitu. Nextnya lagi, yang ketiga, jangan multitasking. Iya, contrary to popular belief nih ya, multitasking itu malah bikin produktivitas kamu turun loh. Seriusan, bukannya kerjaannya beberapa biji selesai sekaligus, ini malah bikin kamu bisa jadi keteteran dalam kerjaan kamu. Soalnya nih, pas lagi multitasking, biasanya tuh kita cenderung kerjaannya tuh suka pindah-pindah. Nah, ini tuh malah jadi kurang maksimal. Otak kita tuh soalnya lebih fokus pas kita lagi ngerjain satu tugas dalam satu waktu. Selain itu juga, gak semua orang bisa multitasking. Kadang nih ya, lagi kerja diajak ngobrol aja, bisa langsung stop kan ngerjainnya. Ntar kelar ngobrolnya, baru kamu lanjutin lagi tuh kerjaannya. Atau enggak nih, oke anggapnya bisa nih sambil kerja sambil ngobrol. Tapi antara kerjaannya bisa jadi ada yang salah, atau pas diajak ngobrol, jadi bisa jadi ngalor ngidul ngomongnya. Soalnya tuh kamu nggak fokus. Jadi kerjain satu kerjaan dalam satu waktu ya. Jangan banyak-banyak, jangan multitasking. Oke, yang keempat, kurangin distraksi pas kamu lagi kerja. Distraksi kan mecah konsentrasi kamu nih. Jadi tentunya pasti ngurangin produktivitas kamu. Distraksi ini bisa jadi dari notifikasi dari medsos lah,
chatan dari gebetan atau mungkin dari pacar kamu, suara bising di sekitar kamu, dan lain sebagainya. Buat ngehindarin terkena distraksi kamu, bisa jadi tuh kamu tuh bikin HP kamu tuh jadi modenya do not disturb. Jadi nggak ada notif-notif yang ngeganggu konsentrasi kamu lagi pas kamu lagi kerja. Sama juga kamu tapi harus nahan loh ya, buat nahan diri buat kamu tuh nggak ngecek-ngecek sosmed kamu. Kalau udah mode DND tapi masih ngecek-ngecek sosmed, ya sama aja sambil mawon. Terus kalau kamu misalnya lagi bales chat pacar atau gebetan kamu, infoin sekalian kalau kamu tuh lagi kerjain kerjaan kamu dan kamu butuh fokus. Harusnya ya paham lah mereka, harusnya. Kalau nggak paham sih, aja deh Mbak M. Dan Mbak M pribadi nih suka keganggu sama suara bising atau suara tertentu kayak kalau orang makan tuh nyaplak. Jadinya Mbak M tuh biasa pasang earphone atau TWS yang noise cancelling, terus Mbak M pasang lagu sendiri. Tapi juga nggak sampai kenceng-kenceng banget ya volumenya. Cukup buat blok suara yang menurut Mbak M ganggu aja. Kalau kenceng kan ntar Mbak M malah cepet budek lagi kan. Terus kalau dipanggil sama rekan kerja Mbak M jadi ngangeh. Ntar dikirain malah ngedemin orang, terus jadi salah paham. Tambah berabe ya kan ya. Oke guys, kita udah setengah jalan nih guys. Sekarang tips yang kelima, jangan lupa istirahat. Iya serius, istirahat ini penting loh dalam manajemen waktu. Kalau kamu kerja terlalu keras nih, nggak pakai istirahat, yang ada produktivitas kamu tuh jadi turun terus. Nantinya terus kamu tuh merasa lebih cepat capek. Dan tentunya kamu jadi lebih susah fokus. Kalau kamu sering kerja di depan laptop kayak Mbak M nih ya, coba deh 1-2 jam sekali tuh kamu stretching kayak ataukah kamu ke WC gitu, atau misalnya refill air kamu atau gimana. Yang pasti tuh kamu nggak duduk aja, berdiri, jalan, do something. Atau mungkin juga muterin ruangan kantor kamu juga, ya itu work kok gitu. Yang keenam, hidup lebih teratur atau terorganisir. Soalnya gini nih, pernah nggak sih kamu tuh lupa username atau password kamu, mau email atau maupun something yang work related gitu. Atau mungkin kamu tuh lupa naruh file tertentu, mau file fisik ataupun mungkin file di komputer. Jadi pas kamu diminta buat kasih file ke orang yang minta, kamu jadi kelabakan gitu, ini mana filenya. Kalau pernah, saatnya nih kamu tuh mulai bikin semua lebih terorganisir. Misalnya nih, mulai dengan rapiin meja kerja atau filing kabinet kamu. Jadi kalau kamu nyari file fisik atau misalnya materi kerja tertentu, kamu tuh nggak kesusahan buat nyarinya. Soalnya ya kamu udah tahu nih kamu taruh di mana-mana aja materinya itu gitu. Dan kalau misalnya diperbolehkan sama kantor kamu, di meja kerja kamu tuh mungkin kamu bisa taruh gitu barang semacam action figure yang kamu suka. Ya buat boost mood kamu aja. Kebetulan tempat Mbak M tuh boleh, jadi Mbak M memang ada taruh sendiri sih pajangan di meja kantor Mbak M. Terus juga buat di file-file komputer atau laptop kamu, difolderin sesuai kriteria masing-masing atau project masing-masing. Jadi kita ada yang minta file tertentu, kamu tuh nggak kesusahan gitu buat nyarinya di mana-mana. Plus, kalau misal kamu nggak masuk dan terpaksa nih, rekan kerja kamu harusnya file kantornya itu tuh di komputer atau laptop kantor kamu itu, mereka juga lebih gampang buat nemuinnya. Tinggal kamu infoin aja carinya di folder-folder apa gitu. Soalnya pernah Mbak M tuh kebetulan lagi berhalangan buat masuk kerja dan harus info file yang rekan kerja Mbak M butuh urgent tuh ada di mana. Kalau misalnya Mbak M nggak inget tuh misalnya masukin di folder-folder apa, bisa jadi lebih susah buat nyarinya. Apalagi kalau Mbak M lupa save-nya di mana, atau even nama filenya apa, atau semua file diumplek jadi satu, nggak difolderin. Musibah dah itu bisa-bisa ya kan. Terus, ngerapiin email kantor juga lumayan penting loh. Apalagi kalau kamu tuh tipe kerjaannya yang nerima email tuh berjibun. Ini biar nggak ada email penting yang kamu kelewatan. Kalau misal jangan diorganize atau lagi jarang dibaca, cuman kamu ya tandain semua terus kamu mark all straight gitu. Ya itu pasti banyak yang kemis lah tuh nanti tuh ya. Jadi better udah dikelompokin aja, misal dari sender tertentu. Atau lagi mungkin yang sifatnya newsletter, udahlah jadilah satu folder tertentu gitu. Jadi kalau ada email-email penting dari rekan kerja atau kliennya, kamu nggak akan kemis. Nextnya yang ketujuh, jangan nunda-nunda kerjaan. Ayo, siapa yang demennya SKS di sini? Pas sekolah, Mbak M demen banget tuh namanya sistem kebut semalam. Kalau ya belajar buat ulangan gitu. Tapi sadly, kalau kerja nih, kamu tuh nggak bisa benar-benar SKS-in kerjaan kamu. Ya mungkin nih ya, ada beberapa kerjaan tertentu yang bisa di SKS-in. Tapi hampir semua kerjaan kalau di SKS-in, yang ada kamu malah stres sendiri. Soalnya ini kerjaan tuh nggak kayak ulangan yang sebiji-sebiji. Apalagi ujian semesteran yang udah dikasih jadwal jauh-jauh hari. Jadi kalau di kerjaan, please banget, jangan ditumpuk-tumpuk. Kadang tuh suka ada kerjaan lain yang tiba-tiba muncul tanpa diundang,
di waktu yang kamu duga-duga. Dan juga jadinya kalau kamu nunda-nunda terus, yang ada udah makin deket nih deadline-nya, kamu malah kelabakan sendiri. So, cicil semaksimal mungkin kerjaan kamu, jangan sampai last minute. Sampai kita nih di tips yang terakhir, yang ke-8. Kasih diri kamu self reward. Iya, self reward, tapi bukan self reward yang wow gitu ya guys, yang sederhana aja. Jadi misalnya nih, kalau kamu udah kelar ngerjain sesuatu, kamu break lah 15-20 menit, misalnya main game di HP kayak, atau scroll sosmed kamu kayak, atau enggak ngemil sesuatu yang kamu suka, sesuaiin aja sama hal yang suka atau yang kamu butuhin atau bisa bikin kamu lebih plong gitu. Atau tapi ini tuh bukan berarti tuh kamu harus belanja sesuatu yang wow gitu tiap kali kamu kelarin pekerjaan lo ya. No. Kecuali ada satu project yang lumayan nguras kamu banget nih, nguras energi, mental, semuanya nguras kamu banget lah. Gas lah, oke, beli self reward yang kamu mau. Dengan catatan, selama ada budgetnya lo ya. Kalau nggak ada jangan beli, jangan dipaksain. Soalnya, even self reward yang sederhana bisa bikin kamu termotivasi buat kelarin kerjaan-kerjaan kamu selanjutnya. Oke guys, Mbak M rangkum nih ya jadinya 8 tipsnya di penghujung video ini. Yang pertama, buat to-do list. Yang kedua, tentuin prioritas. Yang ketiga, hindarin multitasking. Yang keempat, kurangin distraksi. Yang kelima, jangan lupa istirahat. Yang keenam, hidup lebih terorganisir. Yang ketujuh, jangan nunda-nunda. Yang kedelapan, kasih diri kamu self reward. Oke, kalau kamu ada yang mau nambahin tips manajemen waktu menurut kamu nih, gas tulis aja di komentar ya. Dan anyway, kalau misalnya ada yang mau request buat Mbak M bawa topik tertentu, gas juga tulis di komen. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. As always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi pamit dulu. See you di video One Tip Airtime selanjutnya. Bye-bye!